Ya, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba refreshing ya untuk penata laksanaan tumor-tumor sinonasal, terutama penata laksanaan operatif, karena ada beberapa materi yang kompetensinya 4 ini untuk SP1. Jadi harapannya nanti kalau di daerah ya wajib bisa melakukan ya, karena ini diajarkan di selama pendidikan SP1. Sedangkan untuk yang lain-lainnya mungkin nanti bisa ditambahkan di SPR kompetensi tambahan ya. Jadi ini kompetensi SP1-nya wajib dikuasai dan harus bisa dilakukan. Oke. Ya, kita tahu tumor sinonasal itu intinya sebelum kita melakukan tindakan operatif pada tumor-tumor sinonasal ya jelas harus tahu anatomi operatif, terutama daerah sinus paranasal, daerah sinus dan kavum nasi. Secara statistik terbanyak dari tumor-tumor sinonasal adalah maksila. Secara keseluruhan memang jarang ya untuk tumor maksila dan di THT urutan kedua setelah nasofaring. Kadangkala gejala klinisnya mirip dengan tumor lainnya, katakanlah nasofaring. Ya ada sumbatan hidung, adanya epistaksis, sakit kepala. Nah, ciri khasnya sedikit sekali. Ya, terutama kalau tumor itu sudah meluas, terjadi gangguan deformitas wajah. Itu baru terlihat khasnya sinonasal. Tapi kalau untuk gejala dininya tuh sulit sekali, mirip sekali. Malah kadang kalau kita melakukan biopsi, nah nanti judulnya tergantung lokasi kita melakukan biopsi itu yang harus disebutkan. Ya, misalnya nih, karena nanti kalau jenisnya kan hampir sama nih, samalah boleh dikatakan ya. Kalau dia ganas karsinoma, berdiferensiasi baik, sedang, atau andif. Tinggal lokasinya dari sinonasal apa nasofaring. Karena ini signifikan sekali untuk menentukan kalau nanti dia mendapatkan kemoterapi. Nah, kalau begitu dia kata-katanya nanti kita biopsinya dari nasofaring, nah itu konsekuensinya kalau nanti dia membutuhkan targeting terapi tidak bisa. Karena judulnya nasofaring, karena restriksinya begitu. Tapi kalau dia betul murni sinonasal, masih mungkin kita berikan targeting terapi ya untuk penata laksanaan lanjutannya pasca operasi. Ya, yang terbanyak adalah squamous cell carcinoma ya untuk ini. Oke. Bayar. Ya, untuk selanjutnya seperti halnya yang di awal-awal ya tentunya dengan anamnesis, pemeriksaan fisik. Nah, rinoskopi atau endoskopi penting kita lakukan. Sampai 30 Juli terakhir. Pikir kalau di daerah itu sudah relatif sudah punya ya endoskopi ya. Tuh yang nah nanti yang berikutnya adalah untuk menentukan stagingnya kita lakukan
Ya kadangkala di daerah dilakukan mungkin karena tidak khas tadi dipikir sinusitis karena pemeriksaan paling sederhana untuk sinusitis kan masih Waters ya walaupun memang bukan untuk diagnosis operatifnya kan nanti perlu CT scan tapi Waters masih beberapa daerah melakukan apalagi di era BPJS begini kadang dari daerah sampai ke sini pun hanya berbekal Waters padahal di sana punya CT scan tapi karena memang pembiayaannya tidak masuk kalau dia menggunakan CT scan akhirnya hanya disangoni Waters. Nah, itu seperti itu sering ya. Kemudian MRI. Untuk kasus-kasus sinonasal memang lebih pas kalau kita melakukan dengan CT scan ya. Karena memang kita bisa membedakan bone erosi ya yang di daerah sinonasal. Sedangkan untuk arah yang memang jaringan lunak katakanlah tumor lidah memang lebih arahnya ke MRI. Kemudian nanti ada gambaran ini di admin nih. Indra. Ya, kemudian gambaran histopatologisnya umumnya adalah sel squamosa ya. Nah, secara ya ini apa namanya? Secara imajiner ya, kita bisa menentukan atau mengklasifikasikan lokasi tumor menurut beberapa garis imajiner seperti ini. Walaupun pada dasarnya sulit ya karena pada umumnya pasien datang sudah pada stadium lanjut. Nah, nanti untuk yang di daerah mungkin bisa terjadi nih menemukan di stadium awal. Jadi kalau nanti dilakukan MRI, punya fasilitas MRI, ini bisa kita melakukan dengan dua garis imajiner ini. Ya, yang pertama dengan Sibylle line, kita membagi 3 bagian dari daerah sinonasal ya. Garis yang pertama paling bawah nanti ada infrastruktur, yang di tengah adalah meso dan yang ketiga suprastruktur ya. Garisnya di batas yang di atas itu batas orbita ya, batas di margo inferior. Kalau kita tarik garis, nah berarti yang di atasnya itu kita sebut suprastruktur. Kemudian batas bawah adalah di batas kafumnasi ya. Kafumnasi ya, itu yang di tengah-tengahnya nanti mesostruktur dan di bawahnya garis itu adalah suprastruktur, infrastruktur ya. Kalau untuk Sibylle line. Sedangkan Ongren itu kita membuat garis imajiner dari canthus medialis sampai di angulus mandibula. Nah, itu batasnya itu. Yang di bagian atas kita sebut anteroinferior, itu yang suprastruktur sebenarnya, dan posterosuperior, anteroinferior itu adalah infrastruktur, dan posterosuperior itu adalah suprastruktur. Ya, kalau ini juga biasanya menentukan prognosis dari tumornya. Jadi kalau kita melihat gambaran seperti ini, kita sudah bisa membayangkan kalau dia suprastruktur itu relatif sudah lebih jelek dibandingkan infrastruktur ya, karena ada keterlibatan mata, kemungkinan dia bisa masuk mengganggu orbita. Ya, jadi ada 2 garis, Sibylle dan Ongren line. Ya, ini kadang selalu ditanyakan nih pada ujian-ujian. Jadi, ya memang ini garis imajiner, ini bayangan kita. Kita bisa menggambar ini kalau ada foto, ya, nah, kira-kira begitu. Hanya memang kenyataannya tumor dia datang sudah stadium lanjut sehingga sulit. Hanya kita bisa melihat kalau udah keterlibatan mata berarti dia tumornya suprastruktur. Nah, kemudian jenisnya kita membagi biasanya kalau di daerah hidung itu dan sinus adalah tumor yang berasal dari epitel ataupun non epitelial ya. Nanti bisa dibagi juga menjadi jinak dan ganas. Nah, di sini yang terkenal jinak epitelial adalah papiloma, inverted papiloma yang kita kenal ya. Itu ada beberapa jenis tergantung gambaran PA-nya ya. Itu papiloma, inverted papiloma. Kenapa disebut inverted? Karena dia stromanya tuh membalik gitu ya. Kalau kita lihat membrana basalis, gambaran itunya dia akan ada di atas ya, terbuka sehingga sudah tipis, sehingga konsekuensinya secara klinis
dia kesannya ganas nih karena sudah mulai ada destruksi ya, penekanan dari tumor itu. Tapi secara klinis hasil patologi anatomi dia jinak karena belum menembus membran basalis ya saya kalau gambaran patologi anatominya. Ya ini jenis-jenisnya ada kita beberapa kasus dapat ya papiloma, hemangioma, perisitoma juga pernah dapat. PNST ya ini juga berapa dapat ya peripheral nerve sheath tumor. Cuma yang kita dapat peripheral nerve sheath tumor karsinoma dia arahnya sudah ke ganas. Jadi dari pembungkus saraf ya. Kemudian yang ganas itu adalah ya sel squamosa ya dengan beberapa jenis termasuk adenoid kistik ini juga banyak. Ya ini yang jenis adenokarsinoma, adenoid kistik mukoepidermoid ini memang murni harus betul-betul operatif ini penanganannya ya harus sebersih-bersihnya karena memang responnya terhadap kemo terutama tidak begitu maksimal. Oke. Nah, staging menurut IGCC biasanya kita TNM gitu ya. Nah, kalau TX itu tidak dapat dinilai, T1 nanti ada masih terbatas itu di situ di lokasinya sudah keluar dan sebagainya. Kalau T0 itu artinya sudah tidak ada. Jadi kalau T0 ini dipastikan dengan apa? Dengan biopsi ya. Jadi kalau kita mau menyatakan T0 itu harus dengan biopsi. Kalau dia menyatakan negatif, tidak ada tanda-tanda ganasan, nah kita sebut T0. Kalau in situ ya nanti ada gambarnya in situ. Jadi gambaran patologi anatominya mulai tampak gambaran infiltrasi ke membran basalis itu in situ. Jadi tapi belum kemana-mana, masih di sekitaran membrana basalis. Dengan metastasis ya MS juga kita tidak mengetahui, sulit dinilai. Kalau dari hasil screening di paru, di liver, di ginjal semua bersih berarti kita bisa menyebutkan M0 ya. Sedangkan M1 tidak tergantung lokasinya, yang penting sudah metastasis di luar dari primernya kita sebut metastasis jauh. Sedangkan N itu bukan metastasis, bukan kita sebut metastasis ya, tapi penyebaran ke kelenjar getah bening regional. M itu ke organ di luar primernya. Ya bisa ke otak juga kita sebut metastasis ya. Kalau tumornya di nasofaring katakan atau di sinonasal. Nah, ini kalau dia T1 masih terbatas di ya ini nanti tinggal dibaca saja ya, karena staging relatif menetap. Tidak ada sesuatu yang selalu berubah ya. Nah, ini di kavumnasi ya memang karena lokasinya banyak, IGCC itu membagi detail satu-satu di sinus, maksila, di kavumnasi, di etmoid. Tapi umumnya kavumnasi sama etmoid itu hampir sama ya, karena dia organ yang menjadi satu, sedangkan sinus maksila relatif terpisah. Jadi dibuat staging tersendiri. Nah, ini kelenjar getah beningnya ya, regional. Ya, nanti kita melihat ini biasanya dari melihat level yang kita sudah ketahui. Hanya memang salah satu ciri, nah ciri yang nanti membedakan kita dengan katakanlah tadi kan diagnosis dini itu kan tidak ada yang spesifik ya. Nah, kadang kita bisa mendiagnosis dia juga mengira sebelum ada PA nih diagnosis dininya ini nasofaring apa sinonasal. Kita bisa melihat dari kondisi kelenjar getah bening. Kalau nasofaring pada umumnya walaupun T1 sudah terjadi penyebaran ke kelenjar getah bening. Itu cirinya. Sedangkan sinonasal walaupun T3 sekalipun jarang sekali yang ada N ya. Itu ini menjadi patokan juga ini. Salah satu ya. Walaupun bisa kalau menurut tapi jarang ya. Jadi kalau ada tumor besar kok N-nya 0 atau tidak teraba lah dalam arti kata secara klinis ya. Walaupun mungkin kalau di CT scan terlihat ada nodulnya gitu kan. Itu biasanya kita menduga ini bukan nasofaring tapi dari sinonasal. Nah, ini staging lengkapnya ya, stadium 1. Ini suara saya jelas ya? Ya.
Stadium 1 ya ini bisa dilihat sendiri. Ya, ini juga relatif tetap, tidak ada yang baru. Nah, kemudian kita menginjak ke pembedahan. Ya, jadi secara teori untuk melakukan pembedahan di daerah sinonasal itu ada istilahnya nanti approach ya, pendekatan dan jenis operasinya. Ini harus dibedakan. Pendekatan itu artinya kita untuk mengakses sampai ke tumornya. Itu ada dua, yaitu rhinotomy lateral dan midfacial degloving. Ya. Sedangkan operasinya namanya maxilektomi dengan beberapa variannya. Ada medial, parsial, total, radikal, dan sebagainya. Ya. Itu operasi. Jadi harus dibedakan dua. Jadi nanti kalau menulis di laporan operasi di apa tuh juga begitu. Jenis operasinya yang ditulis tindakan maxilektomi, pendekatannya rhinotomy lateral, nanti ada lagi insisinya satu lagi. Rhinotomy lateral itu ada beberapa teknik insisinya. Ya, semuanya itu di dalam rangkaian operasi maxilektomi. Jadi ini yang harus dipahami ya, jangan terbalik-balik. Memang variannya cukup banyak kalau untuk operasi-operasi di daerah sinonasal. Nah, juga yang belum dimasukkan di sana adalah operasi dengan transendoskopik ya. Sekarang juga sudah mulai dilakukan dengan endoskopik ya, untuk meminimalkan minimal invasif, terutama kalau memang tumornya terbatas dan bisa dijangkau in toto ya. Ini kuncinya di situ, in toto. Jadi kalau kita tidak yakin in toto ya jangan dengan endoskopik. Penting sekali daripada 2 kali kerja nanti ya. Kecuali memang kita awalnya curiga jinak, nah ternyata menjadi yang lain, nah itu lain persoalan. Tapi kalau kita sudah yakin dia itu ganas, hasil PA-nya, kita tidak bisa in toto, jangan sekali-sekali melakukan dengan endoskopik. Karena nanti kita akan 2 kali kerja. Ya, itu prinsipnya. Ya tentunya dengan sistem pembiayaan yang minimal ini ya kita harus lebih bijaksana memilih tindakan. Jangan semuanya dilakukan dengan istilahnya biasanya gitu ya. Nah, jadi harus sesuai dengan teori dan kenyataan yang harus kita lakukan. Oke. Ya, ini tadi kita menginjak ke rhinotomy lateral, beberapa insisi ya. Ini banyak sekali insisi-insisinya ya. Ada namanya Langenbeck, Dupuytren ya, kalau memang 2 sisi hidung diangkat, ada yang sayatan nasal gas Brown ya, ini memang sebenarnya ada beberapa nama yang mirip yang biasa kita lakukan seperti ini ya. Nah, seperti halnya ini. Yang Brown sama Moore hampir sama. Ya, cuma pada yang ini dia di midline dari hidung kita dia di tengah, tidak murni di lateral ya. Di antara cekungan hidung sama dengan bagian maksila ya, itu tidak dilakukan di sana. Kemudian ada lagi Weber Ferguson. Weber Ferguson adalah lanjutan saja dari Moore. Kalau dari melihat 8 tipe ini yang sering kita pakai adalah Moore dan Weber Ferguson. Ya. Kita jarang sekali melakukan ini. Nah ini ya, anatomi yang sering dilakukan Moore dan Weber Ferguson. Jadi Moore itu prinsipnya melakukan insisi betul-betul ya, ini yang kalau dalam bahasanya betul-betul rhinotomy lateral ya. Jadi hidung ya di samping hidung betul. Ya ini ya. Sisi nanti ada tekniknya dan bisa juga dilakukan sampai perluasan sampai ke bibir atas ya, di dekat frenulum di sini. Cuma kalau sudah begini pada umumnya nanti lanjutannya adalah Weber Ferguson. Karena Weber Ferguson adalah perluasan. Intinya Moore yang diperluas. Bisa ke arah di bawah silia sini ya, di namanya margo inferior di sini ya, di mata, ataupun dengan menginsisi bibir atas sini. Nah, ya ini. Atau juga sebenarnya Moore Weber Ferguson bisa juga ke atas ya. Nah, ada namanya nanti insisi yang satu lagi variannya lens insisi. Biasanya juga dilakukan kalau tumor-tumor di daerah frontal yang kita sebut frontoethmoid
atau ethmoidektomi eksternal ya. Nah, ethmoidektomi eksternal kita melakukan pembukaan dari luar, itu insisinya adalah lens ya, persis di bawah alis ini ya, di margo superior di sini. Nah, persis lekuannya, nanti alisnya harus dicukur. Ya, dua insisi ini yang paling sering ya, Moore dan Weber Ferguson. Nah, ini yang tadi itu untuk rhinotomi lateral. Ya, pada dasarnya bisa dilakukan untuk jinak dan ganas ya. Katakanlah inverted papilloma yang sudah meluas. Itu tadi kita tidak bisa melakukan transendoskopik secara in toto, harus dibuka ya, sehingga kita bisa mengekspos semua jaringan. Nah, ini insisinya ya, garis insisi Moore. Sebelumnya diinfiltrasi dulu dengan lidokain. Ya, kita biasa sudah langsung kita kasih PAKain, atau kalau tidak punya ya lidokain 1% yang dicampur dengan adrenalin 1:200.000 ya. Ya, dibikin marker dulu. Jadi nah, ini harus marker itu kira-kira harus kita sesuaikan juga dengan kondisi yang sisi sebelah. Kadang-kala kalau tumornya ini besar, terjadi deformitas di vestibulumnya ini, nanti insisi kita begitu tumornya nggak ada ini jadi apa namanya, meleset sedikit, sehingga nanti pada saat insisi, pada saat kita menjahit ini tidak simetris gitu ya. Nah, itu diusahakan puncak tipnya sini sama garis ini betul-betul diurus, nanti diukur kanan sama kiri. Kalau yang normal kan sebelah ya, yang tidak ada tumornya. Kira-kira jaraknya ya segitu. Nah, itu yang ideal begitu. Sambil diukur kan kita ada garisan tuh kalau di OK ya, diukur insisinya begitu. Kadang-kala jangan cuma nginsisi saja ngambil, tapi begitu kita nanti rekonstruksi menjadi masalah, dia meletot, nanti kan ya kasihan ya, apalagi kalau wanita gitu. Jadi upayakan betul bisa rapi. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Ya udah. Ya, jadi insisinya kira-kira seperti ini ya. Ini nggak jalan videonya. Ini bedam sampai perios ya, sampai perios. Ya, sampai mentok tulang ya. Terus dilakukan dengan respirator atau free, dibuka pelan-pelan ya sampai ke lateral maupun ke atas ya, insisi mukosa, tapi apertura piriformis ya, dibuat flap nostril karena ini nanti untuk menutup ya. Karena kan ini tumornya di bawah ya. Nah, nanti untuk menutup, untuk menjahit. Jadi jahitannya nantinya ada di sini. Ini satu, kecuali memang ini pun sudah terkena tumor. Ya kita ambil semua, nanti kita antara otot yang tersisa dengan otot sebelahnya. Baru jahitan kulit subkutikuler ya. Jadi kita dekatkan. Ini prinsipnya kalau subkutikuler harus ketemu ujung kulit salah satunya sehingga bisa rapi. Tidak menjadi istilahnya dog ear ya. Jadi ada bagian yang menonjol pada saat kita menjahit, istilahnya begitu. Nanti desensi tidak begitu bagus, wah bisa jadi infeksi. Oke, kemudian ya ini sama ya, tadi dibersihkan. Nah, ini kalau sudah dibuka seperti ini ya. Nah, jadi ada beberapa varian dari Moore. Ada kalanya kalau tumornya masih terbatas, kita tidak perlu membuka sampai ini, apa namanya nih, vestibulum, tidak usah sampai dilepas. Jadi hanya cukup lateral saja. Ya, karena kadangkala kita jahit ini, ujung ini sama ini kalau nanti terlalu dekat, ini nares anteriornya itu terlalu sempit yang sebelah sini. Nah, jadi tidak stabil. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan nih pada saat kita menjahit nares anterior ya. Sehingga tidak jitet ya, istilahnya bahasa Jawanya jitet gitu, apa itu. Nah, itu jadi lebih sempit dari ukuran yang sebelumnya. Nah, itu perlu diperhatikan kalau kita melakukan. Memang dengan kita seperti ini, eksposnya terbuka sekali. Tapi catatannya nanti menjahitnya ujung ini ya sama ujung yang ini harus betul-betul ketemu. Artinya direkonstruksi dulu, terutama yang di bagian dalamnya ya, karena itu nanti yang mempengaruhi tarian kalau kita melakukan subkutikuler. Karena jangan sampai sudah
terjahit, begitu kita mau subkutikuler, wah ini kok lebih sempit. Nah, ini masalah ini nanti. Ya ada beberapa kejadian seperti itu. Ya, oke. Nah, terus teknik yang kedua, pendekatan ya approach adalah teknik degloving atau istilahnya mid facial degloving. Jadi mid facial degloving intinya adalah kita insisi itu kan ada cutwellak ya, kita lakukan cutwellak itu di atas fossa canina ya. Nah, kalau dia canina ke arah lateral, sedangkan kalau kita lakukan ke arah medial itu ada namanya insisi Denker ya. Kalau kita bablaskan terus ke sisi sebelah itu yang kita sebut mid facial degloving. Ya, kita membuka itu terutama untuk tumor-tumor yang lokasinya ada di kafum nasi dua kanan kiri penuh semua tumornya ya. Kita lakukan hingga nanti kita akan membuka dan mengangkat ya. Jadi di glove seperti apa ini sarung tangan gitu ya, dilipat, diluntung itu kalau bahasa Jawanya ya. Nah, jadi bibirnya ke atas dibuka. Sehingga akses kita bisa sampai di kafum nasi kanan kiri dan sinus maksila kanan kiri. Ya, ini kalau tumornya mengisi kedua sisi. Tapi kalau tumornya lebih di atas arah etmoid memang ini terlalu jauh akses ke sana ya. Ini untuk tumor-tumor terutama yang infrastruktur ya. Ini cocok dilakukan mid facial degloving. Dan ini secara kosmetik juga bagus ya karena tidak karena seperti CWL kan dia di dalam sublabial jadi tidak terlihat ada insisi atau bekas jahitan dari luar ya. Biasanya pada kasus-kasus yang masih muda, tumornya terbatas itu kita memilih mid facial degloving. Nah, kemudian ada juga ya istilahnya ini hanya apa namanya tambahan saja ya. Seandainya ada tumor kecil katakanlah di dasar ya di gigi ya, nah sedikit kita bisa mengambil bagian maksilanya di sini. Nah, ya yang disebut maksila terbatas. Tapi pada nomenklaturnya sih dia termasuk maksilektomi infrastruktur ya, hanya kecil ya. Cuma ini membayangkan suatu saat kita menemukan gini, mau diambil banyak kok ya eman-eman gitu ya, karena lokasinya hanya kecil di situ. Karena kalau diambil terlalu besar pun kan defeknya ya, terutama pada saat dia menelan, makan ya atau minum kan kesedak-sedak ya karena terjadinya pistel. Nah ini ya tadi nih maksud terbatas ya, nih hanya lubang kecil gini, kita melakukan ini. Nah, nanti kita ini pun kadang sulit ini untuk kita jadikan satu. Biasanya masih perlu protese gigi ya, kadang-kala. Karena ini kadang kita untuk narik atau mau di flap juga masih kemungkinan jebol biasanya ya. Biasanya ada pertimbangan tertentu kita masang protesis gigi. Nah, kemudian ini maksilektomi medial. Ini yang sering kita lakukan. Ini merupakan jelas kalau di kompetensinya ini adalah kompetensi SP1 ya. Bisa kamu lakukan pada tumor jinak sinonasal ya, katakanlah inverted papilloma yang meluas tadi. Kita sulit dengan transendoskopiknya. Kamu lakukan maksilektomi medial dengan insisi tadi More atau Weber Ferguson ya. Nah, ini masih mengeluarkan seluruh dinding lateral kafum nasi ya, otomatis dinding lateral kafum nasi adalah dinding medial sinus maksila ya. Kamu ambil terus sampai ke atas termasuk lamina papyracea dan sebagian fossa canina di bagian bawah. Itu medial indikasi yang sesuai gitu. Tapi kadang kita kan hanya menyatukan saja rongga kafum nasi dengan maksila. Ya ini tekniknya. Ya fossa canina di daerah situ dilakukan trepanasi, kemudian dinding lateral bagian rongga hidung. Nah ini ya kalau zaman dulu ya gini nih kayak dipahat gini ya. Tapi kita jarang melakukan pemahatan seperti ini. Biasanya langsung kita lakukan dengan osteotom ya, langsung kita patah-patah gitu. Sisanya kalau ada bor, di bor lebih bagus ya, sehingga dia tidak, karena kalau ditata ini kadang mengganggu
karena tatah kita ini kan kurang lengkap ini ya, untuk operasi sewel aja kadang agak sulit ini. Kelengkungannya kadang kurang, terus yang tajam begini juga sudah nanti bisa ditatah bisa rontok tulangnya yang lain. Jadi artinya ketajaman pahat kita masih tidak begitu bagus, sehingga jarang kita menggunakan pahat. Nah, kemudian ini pemotongan tulang dinding lateral bagian atas. Jadi intinya kita mengambil bagian seluruh medial ya. Jadi lateral kavum nasi atau dinding medial sinus maksila. Ya, ini kita potong seperti ini, pemotongan jaringan. Termasuk jaringan lunaknya, ada konha, kalau memang sudah terkena ya kita ambil semua ini. Ya, sehingga dia menjadi longgar ya, jadi memang tumor-tumor yang menempel di bagian medial atau di kavum nasi. Nah, idealnya juga kalau kita menemukan ductus nasolacrimalis itu ya kita harus lebarkan nanti kayak di marsupilisasi itu dibuka ya, sehingga dia nanti tidak tidak apa namanya menutup sehingga matanya menjadi merocos. Yang jelas kan salurannya sampai yang di mana meatus inferior ya, meatus sepertiga meatus inferior kan sudah hilang nih kalau kita dinding medialnya kita ambil, nah, sehingga akan terputus ductus nasolacrimalis. Nah, itu memang teorinya sebaiknya kita cari dan kita lebarkan, kita jahit ya, sehingga dia akan tetap aliran itu tetap masuk ke rongga hidung kita gitu. Jangan buntu nanti mata itu jadi nerocos. Nah, itu memang sebaiknya, tapi pada kenyataan kalau tumor di situ kita menemukan tuh sulit sekali ya pada kenyataan. Tapi memang kalau memungkinkan diupayakan harus ketemu. Nah, ini contoh operasi pada inverted papilloma ya. Jadi insisinya More, dilakukan ya ini dengan pendekatan rhinotomi lateral. Nah, ini kemudian yang berikutnya adalah maksilektomi infrastruktur. Ini termasuk yang maksilektomi parsial ya. Nah, jadi prinsipnya nih bagian bawah ini diambil semua ini. Ya, di bagian infrastruktur. Dasar antrum, sinus maksila, eksesi ke bagian bawah sinus palatum, mulusnya tidak filtrasi ke superior. Indikasinya adalah itu. Ya, More bisa dilanjutkan dengan Weber Ferguson. Jadi kalau tadi insisinya meluas di bawah margo inferior mata, itu sudah Weber Ferguson ya. Oke. Ini di bawah sini nih, nah ini terus nanti diperluas ke sini sama ini. Oke, ya ini ya dibuka dari sini. Ya, pada dasarnya mungkin kalau yang sudah stase onkologi sudah mendapatkan gambaran seperti ini ya. Ini hanya kita refresh saja ya. Nah, insisi mukosa, sulcus ginggiobukal ya dipisahkan ya, karena kita akan memotong bagian inferior ini nanti. Nah, ini nanti untuk flap pipinya ke sana. Nah, nanti juga ada beberapa cara kalau kita nampon kalau ini sudah tidak ada. Memang idealnya sebelum kita melakukan infrastruktur ini ataupun nanti maksilektomi total, itu harus konsul ke bagian prostodentiknya gigi. Di sini kadang-kala sulit ya. Jadi nanti dia harusnya ngukur dulu. Jadi pada saat operasi, nanti begitu selesai itu kita langsung pasang sementara. Nanti begitu sudah sinar sudah selesai bersih, nanti diganti lagi biar yang lebih pas. Jadi biasanya 2 kali ada second look-nya oleh dokter gigi, protese. Cuma di sini kita masih agak kesulitan ini untuk bekerja sama dengan bagian protes dentik. Ya, ini. Jadi dipotong nih. Nasalis maksila tepi bawah rima orbita bagian depan zigoma yang dipotong. Nah, terus potongan palatum durung persis di midline ya, kita potong ini nanti pakai gigli saw ya, atau ini dia pakai kolibri ya. Jadi ada namanya gergaji ya, gergaji kolibri. Ini yang biasa kita pakai untuk biasanya saya kalau pakai untuk parsial laringektomi ya dengan kolibri ini. Nah, atau kalau
tidak punya pakai gigi saw ya, yang kawat itu ya kita potong. Seperti itu. Ini bagian dorsal maksila. Ada beberapa buku mengatakan untuk kepentingan protese diupayakan kalau memang molar terakhir ini tidak terlibat, ini disisakan karena sebagai pengait nanti untuk protese. Tapi kalau memang sudah terkena ya sudah diambil sekalian. Jadi di beberapa buku disebutkan begitu. Nah, ini jaringan lunak yang melekat ya, nih satu gelondong ini. Potong. Oke. Nah, ada kalanya untuk itu kan bagian terbuka. Jadi ada beberapa yang biasa dilakukan flap ya, STSG ya, skin flutic graft dari kulit di paha biasanya bagian dalam ya, ini. Nah, diambil nanti dipasang di sini di defeknya itu, nah, jadi sehingga mukosanya tulangnya tidak telanjang gitu ya, bisa masuk. Nah, ini kemudian pasang obturator. Nah, ya, jadi ini pengait-pengait ini nih, ini kalau memang ada gigi yang bagian belakang tuh bisa dikaitkan. Ya, dipasang itu baru dijahit lapis demi lapis. Infrastruktur, kemudian suprastruktur ya prinsipnya sama, cuma kita mengambil di bagian atas ya. Bisa dengan atau tanpa eksentrasi orbita. Nah, ini tumor begini ya, dengan perluasan di atas. Tumornya dari gambar CT scan sudah mengenai orbita. Ya, ini. Ya memang di sini cerita orbita ini kita kerjasama dengan bagian mata ya, biasanya nanti mereka ambil orbitanya, batasnya ini. Kalau kita ngambil orbita, relatif operasinya nggak ada masalah. Yang jadi lebih masalah itu kalau orbitanya masih bagus, nah kita mengambil organ sekitarnya, sehingga nanti dasar dari orbita itu yang nggak ada. Nah ini yang harus kita pikirkan. Ini nanti ada istilahnya kita di sini ada nanti ya. Jadi ini misalnya ini kalau diambil sih nggak ada masalah ini sudah ya, sudah kita tutup. Tapi kalau tidak diambil, nah itu yang jadi dengan apa untuk menahan mata. Nanti kita lakukan pada maksilektomi total ya. Jadi ada nanti namanya temporal sling. Ini ngambil otot temporal ya di samping ini kita selingkan gitu ikatkan ke kantus medialis ya. Ini yang total ya. Nah ini rekonstruksi dasar orbita dilakukan temporal sling atau pasang silikon untuk dasar orbitanya sehingga dia tidak jatuh. Ya dulu pernah kejadian ya waktu zaman saya residen habis operasi maksilektomi dia buka mata kok gelap dok, ternyata matanya separuh turun gitu. Nah, ya separuh turun karena ini ternyata defeknya tuh hampir separuh lebih, nah matanya turun. Ada kita kalau nggak salah waktu itu diangkat lagi dipasang kayak silikon apa ya jenis plat gitu ya untuk menahan. Jadi dikasih lemaknya dimasukkan lagi untuk menahan. Oke. Nah ini yang dengan eksentrasi orbita ya biasanya nanti kita membukakan jalan sehingga dokter mata lebih maksimal mengambil orbitanya ya. Nah ini kalau ada perluasan sampai ke intrakranial ya kita beberapa kasus juga kerjasama dengan bedah saraf ya. Ini yang pasien di belakang tuh juga nanti dengan saraf itu yang apa ya? Kasusnya ada satu itu yang sedang perbaikan itu dengan mata bedah saraf juga ya. Karena sudah meluas sampai ke apa namanya? Ke di atasnya temporal ini. Oke. Setelah kita lakukan operasi ya, hasilnya dilanjutkan dengan lanjutannya ya. Kita tahu modalitas untuk tindakan tumor terutama ganas itu yang terbaik adalah 3 yang kita lakukan, operasi, radioterapi, kemoterapi. Hanya memang ada beberapa tumor yang tidak bisa menurut lokasi dan pertimbangan tertentu tidak bisa dilakukan operasi, katakanlah nasofaring.
Nah, itu sehingga hanya dilakukan radioterapi dan kemoterapi. Sedangkan untuk sinonasal mestinya relatif lebih bagus karena kita hampir semua tumor sinonasal bisa kita operasi ya. Karena lokasinya terbatas, dianggap belum meluas kemana-mana. Oke, kombinasi pre-post operatif radioterapi atau kemotopikal dengan 5FU kemoterapi. Ya, ini biasa standar kita lakukan. Prognosisnya kalau stadium dini ya baik, tumor adenokarsinoma relatif bagus. Yang buruk yang sudah menyebar lebih lanjut melibatkan pterygoid ya ini sudah yang tadi udah meluas-meluas itu karena apa? Selain tumornya sendiri, defek yang ditimbulkan oleh tumor itu akibat operasi kan cukup luas ya. Sehingga itu yang menyebabkan tidak begitu maksimal secara kosmetik. Ya, sudah selesai. Ini waktu saya pelatihan. Masih muda nih Dr. Willy. Nah, itu ya. Ini Dr. Willy ya. Wah, masih ganteng. Sekarang ya masih ganteng. Cuma dulu kan karena masih muda, masih terlihat apa namanya mantan atlet binaraga itu. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Hmm. 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 Sebaiknya kita lakukannya itu dari tahap awal sudah kita tandai atau pada di akhirnya kita cari, maksudnya untuk mempertahankan biar duktusnya normal gitu. Ya. Ya sebaiknya kita tandai karena begitu sudah terpotong nggak ketemu lagi nih. Jadi kita masukkan sonde. Kalau teorinya itu dimasukkan sonde dari sini toh. Kan ada yang hitam-hitam tuh. Ada. Nah itu kita masukkan sonde. Nanti di batas itulah yang kalau terpotong kita masih punya marker. Jadi markernya masih ada itu nanti kita. Cuma kita memang tidak pernah melakukan karena pada umumnya tumornya kan sudah sampai ke atas ya. Nanti boleh kita sekali-kali melakukan yang ini. Saya berapa kali mencari itu nggak ketemu. Mungkin atau konsul mata dulu untuk pada saat awal penandaan atau ya kita kalau konsul bisa saja sih. Cuma artinya biasanya selama ini kita konsul kalau memang tumornya melibatkan mata ya. Tapi kalau memang tidak melibatkan mata, biasanya kita mungkin bisa nih kita bikin satu protokol. Memang hasilnya berapa kasus kalau kita melakukan tadi itu gangguan di mata dan proses itu jauh berkurang. Selama ini kan sering kan matanya, ya betul, bagus itu. Jadi kita tandai dulu, terutama untuk tumor-tumor yang infrastruktur ya. Kalau kemungkinan kita nanti nyenggol ke atas. Kalau suprastruktur biasanya, apalagi udah terlibat mata ya sulit sekali karena dari atasnya sendiri sudah ada infiltrasi ke mana ini kelenjar ductus nasolacrimarisnya. Nah, sehingga itu kalau kelenjar udah diambil semua kan udah nggak ada gunanya kan kita tandai duktusnya gitu. Mungkin begitu. Ada lagi? Yang di karantina ada yang tanya nggak? Norma mau nanya nggak Norma? Berapa kali melihat belum masuk on? Norma udah masuk onko ya? Oh satu. Izin dokter. Dengan Dimas dokter. Ya, iya Dimas. Mohon izin menanyakan dokter. Ini apabila kita temui kasus dengan luas tumornya kira-kira T4 dokter. Tapi ini kita kan masih bingung apakah primernya ini dari sinonasal atau nasofaring dokter. Itu untuk tindakannya tetap dilakukan operasi atau kita perlu modalitas yang lain dokter? Ya, ya kita pastikan dulu pertama secara klinis ya.
dari simptom and sign-nya. Kedua ya dengan pemeriksaan penunjang dari CT scan kita lihat, kemudian ya kita lakukan endoskopi mengarah ke nasofaring atau sinonasal. Memang kadang-kala memang tumor yang sudah T4 begitu, sudah menyatu, menyambung itu memang agak sulit tuh. Ya. Pada dasarnya kita jarang menemukan ya tumor sinonasal itu N-nya positif, N-nya terlihat ya. N1 aja jarang sekali, apalagi N2. Satu. Yang kedua, untuk tumor nasofaring, kita jarang sekali melihat sampai terjadi deformitas wajah. Kecuali memang tumornya sudah meluas sampai ke depan. Biasanya kalau sudah meluas ke depan juga pasti ke atas. Gejala-gejala intrakranialnya kan sudah lebih menonjol untuk nasofaring. Jadi memang ya kita harus betul-betul untuk memastikan, terutama kalau mau lakukan tindakan operasi. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang sudah saat itu kita bisa lakukan induksi dulu, lakukan kemoterapi dulu. Nah, nanti begitu tumornya sudah mengecil 2 atau 3 siklus, nah kita baru lebih jelas melihat lokasi tumornya. Tapi jangan disinar ya. Kalau disinar nanti jaringannya sudah jelek, tidak begitu bagus, sehingga kalau mau lakukan tindakan operatif, wound healing-nya ya, penyembuhan lukanya nggak begitu maksimal. Jadi kita induksi dulu, ya kita lakukan induksi kemoterapi 2 atau 3 siklus ya. Beberapa kasus kan kita lakukan kecil. Jadi sebaiknya pada tumor-tumor sinonasal itu tidak kita lakukan debulking operasi, ya karena dia lokasinya terbatas, harusnya bisa secara in toto kita ambil. Debulking itu dilakukan pada kondisi-kondisi di orofaring, ya yang nanti dia memang mengganggu proses makan, minum, dan sebagainya. Yaitu kita bisa mengurangi porsinya. Tapi kalau untuk sinonasal, jarang sekali dilakukan operasi debulking ya, untuk mengurangi sebagian atau 3/4-nya lah maksimal. Jadi 2 hal itu. Pertama, klinis, kita lihat tadi ya. Yang kedua, kita lakukan induksi. Ya. Terima kasih, dokter. Mohon izin bertanya, dokter, dengan Krisna, dokter. Izin dokter, apabila dilakukan maksilektomi total, itu kan dibuka sehingga tulang maksilanya diambil, dokter. Yang bisa kita lakukan di daerah yang pada saat sekitar tulang maksilanya itu diambil, dibiarkan terbuka saja, atau bagaimana akses yang ke orofaringnya, dokter? Apabila yang di anteriornya kan bisa ditutup dengan kulit. Mohon arahannya, dokter. Ya memang harus dipasang protese. Jadi nanti kalau di daerah, ya konsulkan ke fasilitas yang ada ahli prostodentik. Memang mau tidak mau harus ditutup dengan protese. Karena kita tidak bisa hanya menutup, bisa sih teorinya dipasang tadi flap kulit dari sekitar, tapi kan dia tidak bisa berfungsi. Nah, tetap terjadi aspirasi kalau dia makan minum kan. Itu tetap harus ada protese ya, untuk atau obturator namanya, untuk menutup defek itu sehingga tidak mengganggu makan minum. Kira-kira begitu. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Ada lagi? Izin dokter, Fani dok bertanya dok. Dok, kalau di daerah dok, batasan kami boleh mengerjakan masa sinonasal gimana ya dok? Apakah hanya terbatas di kafum nasi, atau kalau seandainya sudah di maksila dirujuk, atau bagaimana dokter? Ya, bisa kompetensi SP1 itu sampai medial maksilektomi. Bisa dilakukan di daerah. Ya. Dan apalagi mungkin tidak punya endoskopi, nah sudah dibuka saja. Misalnya kita lihat ya, kalau sudah ada misalnya katakanlah termasuk inverted papilloma, ya intinya harus tahu dulu, biopsi dulu ya. Karena kan di sana tidak punya frozen section ya, kita lakukan periskop. Kecuali ada duranta operasi, bisa pada saat operasi kita cek, oh ini ganas ya, kita luaskan gitu. Tapi kalau tidak ada, sebaiknya sudah ada hasil PA, nanti tinggal operasinya ya disesuaikan saja. Kalau memang terbatas di kafum nasi, yang kita kemungkinan wah kok sulit ya dengan endoskopi tidak punya, yang sudah dari gambaran CT scan-nya ada destruksi, ya sudah dilakukan saja. Medial maksilektomi itu kompetensi SP1. Dilakukan saja, nggak masalah. Nanti cuma dipesan, jadi ada beberapa
sejawat kita di daerah melakukan itu tapi nggak dipesan setelah ini harusnya di kemo atau di sinar. Nah, itu yang tidak dilakukan. Jadi beberapa kasus berulang lagi. Kan kalau udah kemo atau sinar dia harus dirujuk. Itu harus segera gitu loh. Ya. Baik dokter, terima kasih. Lagi? Kalau nggak ada sudah jam 10. Selesai ya? Ya, kalau tidak ada lagi, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Paling tidak merefresh lagi ya. Artinya kita seorang SPTHTKL, nah, jadi harusnya wajib melakukan operasi-operasi yang memang menjadi kompetensi kita ya. Jangan sampai nanti kalau ada spesialis lain yang di sana mengerjakan, nah kalah duluan. Karena kadang-kala komite medis di daerah itu menyesuaikan dengan siapa yang duluan melakukan gitu loh. Nah, karena katakanlah seperti bedah mulut, sana di situ udah ada bedah mulut. Nah, nanti kalau selama ini ada yang melakukan bedah mulut, ya nanti begitu kita masuk loh, Anda kan masih SP1, sementara bedah mulut dia lebih kompeten di situ. Nah, susah kan, jadi ya juga pada tindakan-tindakan yang rekonstruksi juga begitu, selama belum ada dokter sub plastik rekonstruksi, karena nanti ke depan pun pasti rekonstruksi kan menjadi SP1 kan, bukan menjadi SP2 lagi. Sekarang kan sementara SP2 menjadi seperti ortopedi, seperti bedah saraf kan SP1 ya. Nanti kalau mereka duluan melakukan, nah kalau ada fraktur mini plate screw, nah kita nggak bisa lagi nih. Nah itu, jadi artinya kompetensi yang sudah kita miliki itu harus kita rebut dulu gitu loh, kita lakukan. Termasuk operasi gini sehingga komite medis di sana tahu ini adalah kompetensi kita. Dilakukan saja yang memang sesuai dengan apa yang sudah kita miliki kemampuan sehingga kedepannya adanya pengembangan atau ada dokter yang lain ya kita tinggal berkolaborasi saja. Jadi kalau karena kita boleh dikatakan kalau di daerah itu kan kadang-kadang inferior gitu loh. Oh, THT biasa wes operasi yang mandel we. Nah, gitu kan. Gitu tok. Padahal kita juga punya kompetensi untuk itu. Gitu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.